Dengan bimbingan belajar Arif, kita bertemu lagi dalam pelajaran kimia tata nama alkana untuk SMA ke kelas 11 ya. Tapi jangan lupa teman-teman, anak-anak sekalian subscribe, itu juga like juga ada, kalau komen juga diisi kalau memang ada yang mau ditanyakan atau sebangsa saran atau pendapat. Oke ya. Di dalam tata nama alkana ini kita tentu selalu berpijak kepada rumus umum alkana. Oke, terima kasih juga kepada SMA yang ada di Medan, yang jadi juga ada di luar negeri, dan juga para anak-anak SMA yang ada di daerah Jawa Timur, Bali, yang telah mengikuti program kita. Semoga terus berlanjut, dan yang belum subscribe silakan subscribe ya. Kita akan terus berlanjut dalam kegiatan belajar secara online. Oke, ini rumus umum alkana, yaitu CnH2n plus 2. Ini rumus umum ya. Jadi rumus umum ini sehingga kita bisa melihat bahwa alkana itu ada rumus ini, rumus umum ya, yang di dalam kimia. Kemudian kita ada rumus namanya rumus molekul. Dalam rumus molekul ini, jika jumlah atom C-nya atau karbon, berarti atom karbonnya 1, maka Rm-nya, rumus molekul ya ini, rumus molekulnya adalah CH4. Kalau atomnya 2, C-nya karbonnya 2, berarti dia rumusnya adalah C2H6. Kalau 3 berarti C3, H-nya 8. Nah, berarti kalau CH4 itu dinamakan metana. Sudah itu kemudian etana propana ya. Etana propana. Kemudian ada yang keempat, jika C-nya 4, hanya 10 karena rumus 2 kali 4 8 tambah ini. Nah, namanya butana. Kemudian ada yang kelima, C5, berarti hanya 12. Berarti kalau begitu namanya pentana. Kemudian yang keenam, kita lihat di situ bahwa ada namanya 6, jadi C6H14. Dia dinamakan dengan heksana. Kemudian ada yang ketujuh, C7, berarti hanya 16. Jadi dia dinamakan heksana. Kemudian ke-8, kalau C-nya 8 berarti hanya 18. Dia dinamakan oktana. Nah, kemudian ke-9, berarti C-nya 9, berarti hanya 20 ya. Nah, dia dinamakan nonana. Nah, kemudian ada lagi di sini umpama metana, kemudian ada C-nya 10 umpama. C10 berarti hanya 22. Dasarnya ya ini 2 kali 10, jadi nama yang terlihat dekana. Nama Rm-nya dekana ya. Nah, jadi kalau kita tadi berbicara tentang tata nama alkana. Dalam menentukan tata nama alkana itu berdasarkan IUPAC. Ya, IUPAC adalah aturan internasional ya tentang tata nama ya dalam kimia. Ya, dalam tata nama dalam kimia IUPAC yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry ya, itu telah sering diungkapkan ya. Nah, sekarang kita contohkan umpama
Contoh umpama ada CH3, CH2 umpama ya, CH2, nah, contoh dengan CH3. Nah, kita lihat C-nya ada jumlah berapa, kan kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita lihat di situ, berarti ada di situ C-nya 5, H-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, C-nya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, kurang 1 berarti. Ya, 2-nya berarti 4 ya, C-nya dicatat nih. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita lihat di sini. Coba ke sini. Kamera ke sini. Tunjukkan. Apa namanya? Heksana. Jadi namanya ini adalah heksana. Caranya hitung karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti C6. Berarti kita tadi sudah pada rumus H2N. Jadi H2N. Nah, kita berarti 6 H14. Berarti 14. Bagaimana? Kita hitung aja di sini. 3 tambah 2 berarti 5. 5 tambah 7 ya. 7 tambah 7 kan 14. Benar kan? Sana cara kita melihat daripada nama. Kemudian kalau ada bentuk-bentuk yang seperti penambahan lain, contoh umpama seperti lainnya ya ditentukan oleh kata nama yang bersangkutan ya. Oke ya. Nah, sekarang aturan untuk penamaan alkana. Aturan penamaan alkana ya. Aturan penamaan alkana pada cabang terdiri dari dua bagian ya, yaitu satu nama cabang, kedua nama induk. Nah, induk ya, atau disebut dengan rantai induk, ada rantai induk. Nah, contoh umpama ada CH3, CH2, kamu saya kasih nama CH, kemudian CH3. Nah, yang pertama ya. Nah ya, perhatikan soalnya, ada cabang dulu di sini. Nah, berarti yang induk saya kasih ini induk ya, ada induk ya, ini induk nih. Nah, yang ini saya kasih bundar, namanya cabang. Itu dulu kita lihat. Nah, sekarang kita penamaan. Berarti yang cabang ini namanya metil. Cabang. Metil cabang. Ya. Kemudian ada yang ini. Kita lihat. 1, 2, 3, 4. C4. Berarti apa namanya? Butana. Induk. Nah, jadi kita tahu bahwa kita bisa melihat. Nah, sekarang itu kita perhatikan di situ. Nah, namanya apa ini? Namanya 2-metil butana. Ya, namanya. Ini cara pertama. Kemudian yang kedua,
kedua aturannya rantai induk adalah rantai terpanjang. Oke ya, nah itu singkat aja ya. Apabila terdapat dua terlebih apabila rantai lebih dari satu, nah, maka diambil rantai yang banyak cabang atau banyak cabang ya. Nah, saya berikan contoh contohnya adalah CH3 CH2 CH, kemudian ada CH2 lagi, kemudian ada CH2, kemudian ada CH3. Oke ya, perhatiin. Kemudian di sini nanti ada CH, ini rantainya banyak ya. CH, CH3, kemudian ada CH3. Nah, ya perhatiin. Nah, jadi kalau sini perhatiin, jadi kita ambil ini aja langkahnya supaya kita tidak ini. Nih. Kita gambar kayak gitu. Nah, ya. Nah, jadi rantai C6. 1 2 3 4 5 6. Ya namanya dengan rantai C6 2 cabang ya, ini yang benar ya. Kemudian yang ketiga aturannya, yang ketiga ya, rantai induk diberi nama alkana ya, bergantung pada panjang rantai ya, bergantung pada panjang rantai. Nah ya, yang keempat aturannya cabang diberi nama alkil, cabang diberi nama alkil ya. Nah, contohnya umpama CH3 ya, CH3 sama contohnya nanti saya buatkan karena gugus alkil ya, saya kasih contoh gugus alkil biar tahu dulu, yaitu CH3. Nah ini atau CH3 CH2 ya, ini etil, ini metil contohnya, jadi contoh. Oke ya, yang ke 5 posisi cabang nyatakan awalan angka. Yang kelima posisi cabang, dan posisi cabang dinyatakan dengan angka. Nah, yang keenam adalah aturannya, yang keenam terdapat awalan G3 ya, atau tetra atau penta.
Oke, kelanjutannya ya. Kita 7 sampai ini. 7. Yang berbeda disusun yang berbeda disusun sesuai abjad. Yang ke-8 terakhir. Yang 8 adalah penomoran ekivalen dari kedua ujung. Penomoran ekivalen dari kedua ujung rantai induk, dari kedua ujung rantai. Oke, demikianlah pelajaran tentang tata nama alkana kimia 12. Nanti kita akan lanjut lagi pada perincian-perinciannya, tapi yang penting kita sudah berikan sedikit gambaran tentang tata nama alkana. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, ataupun komen, silakan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi.